Oke, langsung saja kita mulai ya. Selamat datang di analisis kita kali ini. Pasti sering kan kalau kita dengar kata ketundukan atau agama yang terlintas di kepala itu ya ritual buta atau dogma kaku yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi tunggu dulu, gimana kalau sekarang kita coba bedah semua itu pakai kacamata logika? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri teks-teks utama dari Al-Quran dan jujur aja ya, struktur di baliknya itu sistematis banget. Ini bukan cuma daftar aturan yang bikin pusing loh. Teks ini benar-benar ngasih kita kerangka berpikir yang super logis tentang siapa sih kita ini, apa tujuan kita, dan gimana alam semesta ngerespon pilihan-pilihan kita. Penasaran? Yuk kita bedah logika ketundukan ini sama-sama. Untuk peta jalan kita hari ini, ada 5 titik yang bakal kita lewati. Mulai dari identitas, lalu ke pondasi, masuk ke validasi sejarah, lanjut ke mekanisme, dan pastinya kita tutup dengan konsekuensi. Singkat, padat, dan jelas, Kita masuk ke bagian pertama, identitas. Apa sih sebenarnya karakteristik utama seorang muslim? Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin ketundukan, kita tuh harus tahu pasti siapa sih yang sebenarnya lagi kita bicarakan di sini. Kalau kita perhatikan baik-baik rincian atribut ini, wow, teks ini benar-benar ngasih gambaran brilian soal kesetaraan mutlak dalam standar moral dan spiritual. Coba bayangkan, ada 10 atribut kualifikasi spesifik. Mulai dari beriman, tunduk, jujur, tabah, khusyuk, bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatan, sampai selalu mengingat penciptanya. Dan yang bikin ini sangat masuk akal secara logika adalah teks ini secara eksplisit mengulang tata laki-laki dan perempuan di setiap atribut tadi. Gak ada tuh yang namanya beda bobot moral gara-gara urusan gender. Kalau Anda mau masuk ke sistem ini, ya parameter kualifikasinya persis sama, gak peduli siapa Anda. dan hukum sebab akibatnya jelas banget. Kalau Anda berhasil memenuhi variabel-variabel kualifikasi tadi, ada hasil akhir yang udah nunggu. Teksnya menyimpulkan, bagi mereka yang memenuhi karakteristik tersebut, udah disiapkan ampunan dan pahala yang luar biasa besar. Ini sih benar-benar imbalan yang sangat logis untuk sebuah upaya yang konsisten kan? Lanjut ke bagian kedua, pondasi. Kita akan membedah apa inti murni dari sebuah ketundukan. Sekarang kita udah tahu siapa subjeknya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, terus apa sebenarnya premis dasar atau pondasi dari ketundukan ini? Kenapa juga seseorang harus repot-repot ngebangun 10 karakter tadi? Menariknya, teks ini sama sekali nggak ngasih ruang buat ambiguitas. Ada instruksi langsung yang memerintahkan kita untuk mengabdi dengan ikhlas dan jadi orang pertama yang berserah diri. Kata kuncinya di sini adalah ikhlas alias niat yang benar-benar murni. Kalau dipikir pakai logika, sebuah sistem ketundukan itu nggak bakal jalan kalau ada konflik kepentingan di dalamnya. Anda kan nggak bisa tunduk pada dua otoritas yang berbeda di saat yang sama, betul? Harus ada satu fokus yang jadi poros utama. Disinilah kerangka ini jadi masuk akal banget. Ketundukan di sini tuh bukan berarti pasrah buta tanpa mikir. Dari sumber kita, ketundukan itu didefinisikan sebagai keputusan sadar untuk ninggalin sembahan lain setelah, nah ini catat ya, setelah datangnya bukti yang nyata atau penjelasan logis. Jadi prosesnya tuh begini, Anda lihat buktinya, akal Anda memproses itu, dan baru deh Anda bertindak lewat amal soleh. Ini 100% pilihan rasional yang berbasis bukti, bukan sekedar dogma kosong yang asal ditelan. Oke, kita bergeser ke bagian ketiga, validasi sejarah. Kita akan lihat pesan universal yang melintasi zaman. Gini ya, dalam sains atau logika, sebuah teori itu baru dibilang valid kalau dia konsisten diuji seiring berjalannya waktu. Kebenaran universal itu nggak mungkin dong muncul tiba-tiba kayak sulap semalam. Coba kita telusuri sejarahnya. Garis waktu ini mengeklaim urutan yang sangat spesifik. Cetak biru ajaran ini ternyata nggak berubah sejak eranya Nuh, lalu diwariskan ke Ibrahim, turun ke Musa, nyambung ke Isa, sampai akhirnya ke Muhammad. Kelihatan kan benang merahnya? Logikanya gini, kalau pesan ini memang datang dari satu sumber tunggal yang absolut, maka pesan intinya harus persis sama di setiap era. Nggak peduli segimana bedanya peradaban manusia waktu itu. Dan tebakan kita bener. Teks tersebut merangkum instruksi lintas zaman ini cuma dalam satu kalimat sederhana, tapi ngena banget. Tegakkanlah agama ini dan jangan berpecah belah. Bayangkan pembawa pesannya hidup di era yang bedanya sampai ribuan tahun. Tapi parameter suksesnya tetap sama. Pertahankan jalurnya dan jaga persatuan. Ini sih konsistensi sistem yang benar-benar luar biasa menurut saya. Sekarang masuk ke bagian keempat, mekanisme. Praktik nyata dari jalan yang lurus. Terus gimana caranya konsep teologi yang abstrak ini bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari?
Poin krusialnya adalah teks ini ngasih kita semacam SOP atau standar prosedur yang super ringkas. Cuma ada 3 langkah utama. Pertama, sinkronisasi niat, yaitu ikhlas. Kedua, bangun koneksi vertikal lewat sholat. Dan ketiga, bangun koneksi horizontal lewat zakat alias peduli sama sesama. 3 langkah ini ngebentuk mekanisme penyeimbang yang sempurna antara urusan spiritual pribadi kita dan tanggung jawab sosial ke masyarakat. Simpel kan? Nah, ketiga langkah tadi dirangkum dalam apa yang disebut sebagai tatanan atau syariat. Biar gampang, ibaratkan aja ini kayak sistem operasi di handphone atau komputer Anda. Teks ini menyuruh penggunanya buat ngikutin tatanan agama ini dan ngelarang keras buat ngikutin hawa nafsu dari orang-orang yang nggak paham. Anggap aja hawa nafsu itu kayak virus atau malware yang bakal bikin sistem Anda ngehang atau rusak. Jadi, dengan ngikutin panduan asli dari si pembuat sistem, Anda dipastikan dapat perlindungan yang paling maksimal. Kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima, konsekuensi. Bicara soal konsekuensi pilihan dan kemenangan. Di setiap kerangka berpikir yang logis, setiap aksi itu pasti ada reaksinya kan? Setiap pilihan pasti bawa konsekuensinya. Yang paling menarik di sini adalah gimana teks ini narik garis kontras yang sangat-sangat tajam. Nggak ada tuh yang namanya area abu-abu. Di satu sisi, kalau Anda memproses bukti yang ada dan milih buat tunduk, hasilnya hati jadi terbuka dan hidup Anda kayak dipandu sama cahaya. Tapi di sisi sebaliknya, penolakan terhadap logika ini bakal bikin hati jadi keras dan ujung-ujungnya ya kejebak dalam kebingungan atau kesesatan. Ini tuh benar-benar visualisasi sebab akibat secara psikologis dan spiritual. Dan pada akhirnya, teks ini sangat realistis soal kehendak bebas kita sebagai manusia. Ditulis dengan sangat belak-belakan. Di antara kami, sungguh ada yang muslim, namun ada juga yang menyimpang. Sistem ini emang menempatkan kita di sebuah persimpangan jalan. Gak ada paksaan sama sekali loh, tapi pilihannya super jelas. Siapapun yang mutusin buat pakai akalnya dan berserah diri secara logis ke sumber kebenaran, mereka udah pasti milih rute yang paling lurus. Lalu, kemana arah rute lurus itu bermuara? Teks penutup dalam penjelasan kita kali ini ngasih resolusi yang epik banget. Kalau prinsip ketundukan yang rasional dan terstruktur ini benar-benar dijalankan, hasilnya tuh bukan sekedar kedamaian buat diri sendiri. Lebih dari itu, bakal datang pertolongan yang dijanjikan dan kemenangan mutlak. Kemenangan yang efeknya begitu nyata, sampai-sampai manusia lain secara logis bakal ngelihat kebenaran ini dan ikut bergabung berbondong-bondong. Analisis kita hari ini udah membedah habis semua strukturnya, mulai dari identitas, fondasi historisnya yang solid, sampai konsekuensi logis dari sebuah ketundukan. Peta jalannya udah dibentangkan sejelas-jelasnya sama teks tadi. Tapi penjelasan ini ninggalin satu hal mendasar buat kita semua. Seperti yang disebut di sumber kita tadi, di hadapan bukti yang nyata, umat manusia pada akhirnya terbelah jadi dua. Ada yang milih pakai logikanya buat berserah diri pada tatanan penciptaan, dan ada yang milih menyimpang. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah ngelihat semua bukti logis yang kita bedah hari ini, di jalur manakah kita sedang berjalan saat ini? Silahkan direnungkan ya. Terima kasih banyak udah mengikuti analisis ini sampai akhir.